Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk yang belum nyalakan video, silakan dinyalakan videonya ya. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang batang tarik, hari ini tentang batang tekan, gitu ya. Materi sudah saya unggah di Google Classroom dan silakan teman-teman nanti download. Dan juga jangan lupa absennya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian tidak terekam di Zoom ini, nanti saya bisa lihat di di form absen kalian kayak gitu. Tapi yang saya gunakan tetap yang ini ya teman-teman ya, Zoom-nya ya untuk absen. Oke, sebelum saya masuk ke batang tekan, dari kemarin ada beberapa teman yang tanya ke saya, Bu, saya sudah mengunggah praktikum untuk struktur kayunya yang tentang sambungan kayu, tapi kok enggak bisa terunggah gitu. Beberapa ada yang tanya seperti itu. Jadi saya sudah memberi wewenang kalian, terserah nanti mau buat seberapa lama untuk untuk videonya. Kan saya sudah bilang maksimal kan dibuat 10 menit, jadi kurang dari itu juga enggak apa-apa teman-teman. Terus kemudian saya juga sudah menjelaskan bahwasanya ini hanya terkait sambungan ya, jadi tidak berupa sampai output produk. Beberapa saya lihat itu teman-teman ada yang sampai membuat kursi kayak gitu. Jadi sebenarnya outputnya nggak sampai kayak gitu, nggak sampai kompleks kayak gitu ya, cuma buat sambungannya aja kayak gitu. Terus kemudian diperkenalkan alatnya, tahapan pelaksanaannya seperti apa, kemudian produknya dikasih tunjuk kayak gitu. Cuma beberapa teman-teman ada yang memperkenalkan alatnya, ada yang enggak apa-apa lah. Yang sudah terunggah enggak apa-apa, tapi kalau yang belum silahkan diperbaiki ya. Terus coba deh sharing sama teman-temannya gimana caranya bisa munggah video dan laporan. Saya beberapa bingung, Bu, saya masih kebingungan ini caranya munggah kayak gitu. Padahal kan kalau munggah kan tinggal munggah aja ya, tapi ada beberapa yang dikompres juga dibuat RAR. Itu ya nggak apa-apa, terserah kalian. Saya beri wewenang ke kalian, terserah nanti mau di RAR atau enggak, apa gitu. Jadi nanti kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Saya kasih tunjuk dulu tentang kerjaan kalian yang sudah masuk. Baru kelas ini baru 14 anak dari berapa ya? 40 sekian kalau nggak salah. Yang lain masih tidur, Bu. Gimana? Yang lain masih bobo, Bu. Jadi kalau sudah gini ya, namanya perkuliahan itu kan yang desain kan juga kalian sendiri yang merencanakan. Kan dalam perencanaannya itu kan KRS itu outputnya. Jadi kalau kalian sudah sanggup untuk melaksanakannya, usahakan ya dilaksanakan kayak gitu. Jadi susah juga kalau misalkan sudah niat komitmen ambil struktur kayu misalkan jam 8, tapi kalian malah tidur. Nah, itu kan berarti yang error bukan dosennya ya, tapi mahasiswanya. Jadi usahakan tetap komitmennya dijaga terkait niatnya kalian ngambilnya struktur kayu jam 8 ya itu dilaksanakan, harusnya kayak gitu. Nah, untuk macam-macam sambungan kayu itu baru 14 anak yang sudah menyerahkan tugasnya dan 35 ini belum gitu. Ini yang sudah mengumpulkan ada Frederick, Ilham, Ernestus, Julianus, Jeffrianus Haban, Gilbert, Cesaris Firman, Justina Nimun, Aditya, Georgi Umbu. Terus kemudian saya tadi juga lihat laporannya kok nggak kayak desain laporan biasanya ya. Jadi kalau buat laporan itu ya tetap harus ada cover, terus kemudian ada pendahuluannya, kayak gitu kan teman-teman ya. Masa sudah lupa untuk laporannya, cara buat laporan. Teman-teman ini kemarin ikut
praktek mekanika tanah juga enggak? Sempat kebagian itu enggak? Apa belum. Belum. Oke, Iya, Bu. iya, berarti pas pandemi itu ya harusnya kalian ikut praktek mekanika tanah. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, ini Nur Karisma sudah. Oh, iya, tidak ada lampiran ditugaskan. Iya, berarti dia belum mengumpulkan. Jadi kalau ada tulisannya kayak gini, ini dia belum mengumpulkan tugasnya ya. Jadi baru sampai berhenti di Aristo Umbu. Ini aja yang baru mengumpulkan kayak gitu. Nanti yang belum mengumpulkan silakan segera mengumpulkan. Jadi nggak ada alasan ya teman-temanmu pada bisa mengumpulkan, kenapa kok kamu nggak bisa? Gitu. Oke, saya lanjut ke batang tekan. Sebelumnya ada pertanyaan enggak terkait tugas? Enggak? Oke, baik. Saya lanjutkan ke batang tekan. Jadi intinya untuk batang tekan sendiri itu terkait dengan modulus elastis. Nah, di perancaan perhitungan batang desak dan batang lentur, beberapa rumus membutuhkan modulus elastis kayu yang dilambangkan dengan huruf E. Mulai terkait pembahasan soal di batang tekan, saya langsung masuk ke sini ya teman-teman. Jadi nanti silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Di soalnya sebuah batang tekan dengan ukuran 8x12 dan panjangnya 3,5 meter. Jadi kalau untuk di simbol untuk 8x12 ini D dikali dengan H gitu ya. Terbuat dari kayu dengan kode E21 dari mutu A. Jadi nanti untuk pembacaan kode sesuai dengan yang sudah saya jelaskan kemarin, caranya masih sama. Kemudian untuk mutu, sepertinya untuk yang kelas ini kemarin belum saya jelaskan untuk detailnya, sebab ternyata untuk mutu kayu sendiri itu ada 3 ya untuk kelas mutu, ada ABC dengan rasio kekuatannya 0,8, 0,63 dan 0,5 untuk yang C. Jadi nanti ini ada di buku yang sudah saya unggah di bab 1 di halaman 12. Nanti teman-teman sambil lihat e-booknya ya. Oke. Ujung yang satu terjepit dan ujung lainnya sendi. Apabila batang tekan tersebut menahan beban mati dan beban hidup, tentukanlah beban maksimum yang mampu ditahan balok tersebut. Untuk contoh soal ini saya juga ambil dari e-book tersebut. Hanya saja kalau untuk di e-book itu belum ada detailnya, detail penjelasan. Jadi di sini saya bantu untuk menjelaskan. Yang pertama untuk kayu kode E21 dengan mutu A. Nah, untuk kode saya sudah memberikan di e-book ya. Untuk yang belum nyalakan video, tolong dinyalakan videonya ya teman-teman, karena nggak terrecord. Nanti pas waktu saya unggah di YouTube, teman-teman nggak kelihatan wajahnya. Nah, jadi di sini ini untuk untuk bisa tahu kode mutu kayu dan kemudian kuat tekan sejajar. Jadi kalau kemarin untuk kuat tarik ya, kuat tarik kita pakai FT ini, tapi kalau untuk kuat tekan kita pakai FC. Diingat-ingat itu ya. Nah, kemudian masuk di sini untuk FC aksen kita pakai hasilnya 47, ini dapatnya dari sini. E21 47 dapatnya dari sini ya. Untuk kuat tekan sejajar serat FC. Untuk FC, terus kemudian 0,8 ini diperoleh dari mutunya. Jadi untuk mutu di sini teman-teman bisa lihat nantinya. Nah, nilai rasio kuat tekan. Jadi untuk
Kayu dengan kelas A kita pakai 0,8, kemudian untuk yang B pakai 0,63 dan C pakai 0,50. Oke, selanjutnya masuk ke ini. EW juga dapatnya dari kuat acuan ini E21 21.000. Ini ya teman-teman dapatnya ya. 21.000 MPa. Nah, untuk faktor tahanan tekan 0,9 ini merupakan ketetapan. Faktor waktu juga 0,8 karena dia terhadap beban mati dan beban hidup sesuai dengan soalnya ini. Dia bisa menahan beban mati dan beban hidup. Kemudian di sini juga ditentukan ujung yang satu terjepit dan ujung yang lainnya sendi. Berarti pakai jepit dan sendi untuk batang tekannya ini. Jadi kita pakai 0,7 untuk KE teoritis dan KE idealnya 0,8. Ini dapatnya juga dari buku teman-teman di halaman Nah, ini di nilai faktor panjang tekuk. Ini agak panjang sini, Pak. Ya, dapatnya dari sini. Jadi untuk KE teoritis, nah nilai KE teoritis itu dapatnya dari sini ya. Tadi kita pakai 0,7 karena dia jenisnya adalah jepit dan sendi tadi. Ini untuk kodenya, jepit dan sendi. Ini adalah sendi dan ini adalah jepit. Dia pakai jadinya KE teoritisnya 0,7 dan KE ideal itu yang ini ya, dia pakai 0,8. Jadi dapatnya dari sini untuk KE. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini berarti dapatnya dari situ. Oke. Terus kemudian kita gambarkan untuk sesuai soal ini ukuran batang tekannya B dan H-nya adalah 8 cm dan 12 cm. Kemudian panjang itu simbolnya kalau dihitungan itu adalah pakai L 3,5 meter. Nah, untuk luasannya, jadi kita cari dulu untuk A, tinggal 8 dikali 12 itu adalah 96. Mohon maaf, tadi sinyal saya hilang. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk yang momen inersia sebenarnya adalah I. Ini rumusnya adalah 1/12 dikali B kali H pangkat 3. Nanti tinggal dimasukkan dan hasilnya dapatnya ini ya teman-teman. Kemudian untuk jari-jari girasi sendiri ini sebenarnya untuk akarnya ini dapatnya dari IX. IX itu adalah akar dari I per A. Jadi inersianya dimasukkan, kemudian untuk A luasnya dimasukkan. Kemudian dapatnya adalah 3,46. Nah, untuk yang IX di bawahnya ini merupakan jadi kalau cari jari-jari girasi itu dilihat dari dua. Yang atas ini merupakan akar dari inersia per luas. Untuk yang bawah ini 0,289 ini ketetapan. Untuk kelangsingan batang tekan, kita akan melihat nilai KE teoritisnya. KE teoritis sudah ditentukan tadi adalah 0,7. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi untuk rumusnya 0,7 itu diperoleh dari nilai KE-nya, kemudian dikali dengan panjang batang L-nya. Panjang batang sesuai dengan soal adalah 3,5 meter ya di sini untuk soalnya 3,5 meter. Kemudian kita jadikan sentimeter, akhirnya dapatnya 350. Nah. Jadi untuk yang ini adalah 3,5 meter, kemudian dijadikan sentimeter ya. Ini dapatnya 350. Untuk 3,46 kita menggunakan nilai IX terkecil. Nah, jika hasilnya sudah kurang dari 175,
berarti nilainya memenuhi dan bisa dilanjutkan untuk perhitungan KE ideal. Nah, untuk KE ideal sendiri 0,8 ini merupakan nilai KE-nya, 350 sama dengan tadi luas dari panjang dari batangnya. Jadi ini kesemuanya ya, rumusnya adalah KE dikali dengan panjangnya L, simbolnya memang L, IX dibagi dengan IX. Kita masuk ke nilai modulus elastisitas lentur. Modulus elastisitas lentur ini untuk 0,67 ini ketetapan ya. Jadi itu disebut dengan layan basah atau disebut dengan CM untuk simbolnya 0,67. Kemudian kalau untuk 21.000 itu merupakan nilai dari EW. EW ini teman-teman. Jadi dari kolom kolom ini loh. Aduh tadi apa namanya ya? Yang di depan mutu kayu tadi ya. Yang kayu kode E21 dengan mutu A tadi ya. Jadi di situ ada nilai EW-nya 21.000. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Jadi ini oke. Jadi untuk yang ini ketentuannya E05 itu sama dengan ini 0,67 ya dikali dengan EW. Nah, kemudian untuk E05 ini harusnya nilainya sama dengan E aksen 05. Nah, saya yang agak bingung untuk di buku ini ya pembahasannya. Untuk PE ini harusnya rumusnya ya, itu adalah pi kuadrat, kemudian dikali dengan E aksen 05, kemudian dikali dengan nilai A per KE, kemudian dikali dengan L per IX. Nah, seperti ini harusnya. Nah, yang agak aneh untuk nilai yang ini, E aksen 05. Jadi E aksen 05 ini kok dapatnya 7542. Saya masih kebingungan untuk ini. Kayaknya dia salah tulis ya. Harusnya kan tetap sama dengan ini ya. Harusnya tetap sama dengan ini. 14070 gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ngerjakan E05 itu wajib sama dengan nilai E aksen 05. Jadi kalau kalian baca referensi di depannya, penjelasannya seperti itu teman-teman. Ini kayaknya salah untuk memasukkan. Tapi overall semuanya ini sudah benar untuk isiannya. Jadi untuk A, luas penampangnya tadi kan dapatnya 96 cm persegi ya. Nah, kalau misalkan kita ngomong Newton, jadi 1 MPa ini sama dengan nilainya 1 Newton. Nah, kalau kita ngomong Newton, ini berarti akhirannya akan selalu per milimeter persegi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah satuannya tadi adalah 96 cm persegi, tinggal dijadikan milimeter persegi, itu adalah 9.600 gitu. Terus kemudian untuk P aksen O ini adalah berisik. Iya, berisik. Ini dapatnya seperti ini teman-teman sesuai dengan rumusnya. Kemudian kalau untuk CP ini 1 ditambah 0,44. 1 ini juga ketetapan. Kemudian 0,8 dapatnya dari nilai KE ideal tadi ya. 2 juga ketetapan. Jadi tinggal memasukkan nilai lambda C-nya. Untuk gaya tekan terfaktor, ini dapatnya dari nilai CP. Kalau untuk yang ini dan ini dari nilai lambda dan GC-nya ya. Lambda dan
nilai QC. Terus kemudian untuk yang ini adalah nilai A dan ini adalah nilai F. Kayak gitu. Jadi kalau untuk di buku, untuk yang nilai CP tidak dimasukkan, dia hanya pakai nilai lambda, kemudian nilai HC, dan kemudian nilai A dan F itu. Tapi kalau untuk pembahasan di sini dimasukkan untuk CP-nya. Dah. Ada yang tanyakan terkait ini penjelasan saya? Silakan. Nanti jika masih bingung bisa ditanyakan lewat WhatsApp juga ya. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait tentang tugas ataupun materi yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak ada? Oke, baik. Mungkin nanti ya, mungkin nanti coba dikerjakan dulu tugasnya. Kalau misalkan masih bingung, masih kebingungan, silakan teman-teman diskusi di WA grup ya. Nanti saya tambahi kayak gitu. Oke. Oke, tidak ada yang nanyakan lagi? Oke, baik. Ya. Sudah saya akhiri kuliah hari ini. Untuk materi sudah saya unggah di Google Classroom. Silakan nanti diunggah. Kemudian ada tugasnya juga ya teman-teman ya. Jadi sebelum nanti masuk ke perancangan perancangan struktur kayu, memang harus dapat tugas dulu tentang ini, batang tarik, batang tekan, dan batang lentur. Nah, untuk minggu depan terakhir kita bahas tentang batang lentur. Kayak gitu. Untuk perancangannya nanti sama Pak Sadila, gitu ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.